Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Bangga Forza Channel ya. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk menggali informasi terbaru, terkini, dan terupdate ya. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu dan Guru, kali ini saya akan bahas tentang poin yang kedua setelah pengumuman pasca sangga ya, yaitu pendaftaran untuk seleksi tes P3K untuk tahap yang kedua. Ya, kira-kira siapa saja pesertanya dan kemudian informasi lebih lanjut kira-kira yang menguntungkan atau merugikan kita itu apa saja ya. Baik, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar sekali saya upload video terbaru teman-teman dapat notifikasi dari channel saya ini. Oke teman-teman semua, kita mulai saja tidak berlama-lama. Oke, pada halaman resmi P3K Guru ya, untuk Kemendikbudristek ini sudah rilis untuk jadwal pastinya ya, jadwal pasti untuk pengumuman pasca sangga tes seleksi ASN P3K untuk tahap yang pertama, kemudian diikuti dengan seleksi untuk tahap yang kedua ya. Ini udah jelas sekali tanggal-tanggalnya ya. Nah, ini pengumuman Sesditjen TK ini nanti silakan teman-teman semua selalu memantau ya, memantau di halaman pengumuman untuk website resminya untuk P3K ya. Oke, semuanya kita lanjutkan. Nah, ini adalah pengumuman resmi yang sudah dilansir atau sudah dirilis hari ini ya, tanggal 28 Oktober tahun 2021 ya. Nah, ini sudah jelas sekali, sudah deal ya, bahwasanya pengumuman hasil sangga 1 nanti akan dilaksanakan besok pagi ya, 29 Oktober 2021, nanti dijadwalkan sekitar tanggal jam 9 sampai dengan jam 10 ya, live secara online di YouTube ya. Teman-teman semua nanti bisa tinggal lihat saja. Kemudian setelah itu pengumuman dan pemberian formasi. Nah, ini yang akan kita bahas adalah di sini ya. Kira-kira bagi teman-teman semua nanti setelah pengumuman hasil sangga 1 ini selesai diumumkan dan siapa saja yang lolos dan tidak lolos, tentunya nanti yang tidak lolos akan masuk ke sini lagi untuk poin yang kedua ya, untuk pengumuman dan pemberian formasi tahap yang kedua yang nanti dilaksanakan hanya 4 hari saja ya, di tanggal 1 sampai dengan 4 November 2021. Kemudian nanti pengumuman daftar peserta, waktu, tempat seleksi, dan lain-lainnya nanti 8 November. Kemudian cetak kartunya tanggal 8 sampai 9, pelaksanaan seleksinya 10 sampai 13 November, dan pengumuman hasil seleksi kompetensi doanya tanggal 18 November. Nah, untuk poin 3 dan seterusnya nanti bisa saja mundur lagi ya, tergantung nanti situasinya, seperti untuk tahap-tahap yang pertama. Tapi untuk poin yang kedua, untuk pengumuman dan informasi tahap 2, saya rasa ini sudah fix sekali ya. Jadi kita fokus di poin 1 dan poin 2 untuk tanggal 29 dan tanggal 1 sampai dengan 4. Ini saya rasa sudah fix. Perkara tanggal 3 sampai seterusnya nanti ya fleksibel saja ya, kita ikuti saja, karena sesuatu yang tidak terduga saya rasa ya ini bisa sangat-sangat terjadi untuk kita semua. Oke teman-teman semua, ini adalah alur tahapan seleksi P3 Guru yang sudah pernah saya share berulang kali di video-video saya sebelumnya ya, bahwasanya nanti adalah ada 4 kategori guru yang akan berkompetisi di sini ya, yaitu yang pertama adalah honorer THK 2, yang kedua adalah guru honorer negeri di sekolah negeri, kemudian guru di sekolah swasta dan lulusan PPG. Nah, untuk 4 kategori ini yang sudah lolos administrasi awal tentunya nanti akan melaksanakan tes pertama yang sudah dilalui oleh guru yang kriterianya adalah 1 dan 2, yaitu honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri. Nah, ini nanti akan selesai besok pagi ya, besok pagi tentunya nanti akan tahu semuanya ya, siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Nah, bagi yang tidak lulus teman-teman semua, nanti untuk kategori 1 dan 2 nanti tentunya nanti akan tes di yang kedua. Nah, tes yang kedua ini tentunya nanti akan ada saingan baru, yaitu guru di sekolah swasta dan lulusan PPG. Oke teman-teman semua ya. Jadi nanti untuk 1 itu adalah THK 2 yang ternyata tes di tahap satunya dia gagal dan tidak bisa menempati formasi pada seleksi yang pertama. Begitu juga untuk guru honorer yang bagian yang kedua ya. Ya, ini juga di tes tahap 1 ternyata dia gagal untuk menempati formasi. Tapi ada kemungkinan ini juga sebenarnya passing grade tahap 1, tapi cuma tidak kebagian formasi saja ya. Jadi untuk
guru THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang lulus passing grade, nanti nilainya bisa kita gunakan di tes yang kedua ya, ataupun nanti kalau ingin memperbaiki nilai tentunya ya Bapak dan Ibu guru yang sudah passing grade pun sudah bisa mengikuti tes lagi, nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya tekankan nanti di tanggal 1 sampai dengan 4 tentunya nanti yang akan memilih formasi adalah 4 guru kriteria ini. Jadi pesaingnya sudah bukan 1 dan 2 lagi, tapi ketambahan 3 dan 4 yaitu guru swasta dan lulusan PPG. Jadi ya teman-teman. Nah ini dari tribunnews.com, ini Kamis 28 Oktober 2021, berarti hari ini ya. Siapa saja peserta seleksi P3K guru ya tahap 2 ya. Nah, pelamar dari THK 2 yang tidak lolos seleksi kompetisi tahap 1, nah ini sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian peserta yang kedua adalah guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Jadi guru honorer yang mengajar atau mengabdi di sekolah negeri tapi di seleksi 1 dia tidak lolos ya. Tidak lolos atau tidak menempati formasi yang ada ya. Kemudian yang C adalah ini tambahan baru guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan dia adalah lulusan pendidikan profesi guru. Kalau yang poin D ini, jadi adik-adik semua yang mungkin belum sempat mengajar tapi dia memang sudah ambil profesi guru dan sudah dapat serdik, tentunya dia juga berhak untuk ikut seleksi yang tahap kedua ya. Jadi nanti untuk tahap yang kedua persaingannya juga sangat ketat sekali ya, karena ada ketambahan 2 guru yang dari swasta dan dari lulusan PPG. Oke teman semua, pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf C dan D, yaitu berarti kalau huruf C berarti guru swasta ya, D berarti lulusan PPG. Ini dapat melakukan pemilihan kebetulan untuk pertama kalinya ya, betul, untuk pertama kalinya memilih pada SSCASN ya. Peserta kategori honorer THK 2, guru honorer di sekolah negeri dan guru di sekolah swasta tidak dapat melamar di instansi lain ya. Jadi sedangkan guru lulusan PPG harus melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Nah ini untuk lulusan PPG dia harus melamar di instansi sesuai dengan domisilinya atau tempat dia tinggal ya. Nah untuk yang THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri ini, guru di sekolah dan guru di sekolah swasta tidak dapat melamar di instansi lain. Artinya dia harus linear. Kalau memang dia jenjangnya di SMA, berarti dia harus melamar di jenjang yang sama SMA atau SMK gitu ya. Jadi tidak bisa beralih ke SMP atau SD ya. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 ini akan dilakukan pada 8 sampai 12 November. Nah, ini sudah saya beberkan tadi ya di jadwal resminya yang sudah dilansir hari ini, sudah resmi terbit hari ini, dan mulai besok tentunya akan diumumkan untuk yang pertama yaitu pengumuman pasca sanggah, kemudian poin 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Oke, saya juga mengutip dari Liputan 9 Kamis 28 Oktober 2021 hari ini juga ya. Nah ini dia mengambil tema beda dari tahap 1. Kemendikbudristek pertegas tidak ada guru prioritas di seleksi P3 tahap 2. Berarti yang dimaksud guru prioritas adalah guru THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri ya. Kalau dulu yang pertama tentunya ada prioritas utama, siapa saja yang lolos di tahap 1, kemudian dia adalah merupakan sekolah pengabdi di sekolah induk, tentunya asalkan dia passing grade saja dia tentunya akan jadi ASN P3K ya. Tapi untuk yang kedua ini ternyata dipertegas oleh Kemendikbudristek tidak ada guru prioritas di seleksi P3K 2 tahap 2. Artinya nanti dari keempat kriteria guru yang saya sebutkan tadi adalah punya kesempatan yang sama untuk menjadi ASN P3K ya. Jadi silahkan bersaing secara sehat ya, intinya begitu. Kemudian aturan afirmasi guru induk ini dihapus. Nah ini guru induk, ingat afirmasi guru induk ini dihapus ya. Jadi nanti ada kriteria juga, nanti afirmasi yang tentunya punya sertik itu akan full tetap ya. Saya rasa ini hanya untuk guru induk saja yang dihapus. Jadi ini sesuai dengan judulnya, tidak ada guru prioritas tidak ada guru prioritas di seleksi P3K tahap 2, intinya begitu. Nah ini Kemendikbudristek memastikan dalam seleksi P3K guru tahap 2 semua peserta punya kesempatan yang sama. Oke, tidak ada istilah guru prioritas dan kurang prioritas.
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Nunuk Suryani mengungkapkan dalam tes P3K tahap 1, Kemendikbudristek memberlakukan guru prioritas yaitu guru honorer yang bekerja di sekolah induk. Ya, seperti yang saya bahas tadi sebelumnya ya. Kemudian kebijakan Kemendikbudristek ini diambil untuk memproteksi guru induk agar bisa lulus. Memproteksi guru induk agar bisa lulus. Nah, tahap 1 memang guru induk yang diprioritaskan lulus, meski ada guru non induk yang nilainya lebih tinggi. Betul. Kata Nunuk di Jakarta Jumat 15 bulan 10 ya. Nah, ketentuan tersebut selanjutnya ditiadakan. Oke, untuk tahap yang kedua ini jelas ditiadakan di tes P3K guru tahap 2 dan 3 ya. 2 dan 3 berarti nanti sudah tidak ada guru prioritas, intinya begitu. Semua peserta baik honorer, guru swasta dan lulusan peserta profesi guru atau PPG punya hak serta kesempatan yang sama ya. Jadi untuk tahap yang kedua ini teman-teman semua tinggal kita mempersiapkan hal yang terbaik untuk kita ya. Kita belajar lagi, kita bersaing secara kompatibel ya. Jadi tidak ada afirmasi untuk guru induk, jadi kita punya kesempatan yang sama ya. Siapa yang tertinggi nilainya dialah yang akan menempati formasi, intinya begitu. Oke teman-teman semua, untuk bahasan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Kemudian untuk video-video saya yang membahas tentang perekrutan ASN di 2022 juga bisa teman-teman saksikan di link video saya, atau tinggal dibuka saja di bagian video saya ya. Terima kasih, selamat malam, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Selamat malam, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.